Salam sejahtera. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ide-ide pembaharuan Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk lahir di Salomika, suatu kota yang kini menjadi salah satu kota besar Yunani, pada tahun 1881. Dan ia meninggal dunia pada tahun 1938 di Istanbul. Ia berasal dari keluarga yang sangat taat kepada agama. Ayahnya bernama Ali Reza, seorang pegawai pada salah satu kantor pemerintah. Ibunya bernama Zubaide Kanin, seorang wanita yang halus perasaan dan tekun beribadat. Mustafa Kemal Atatürk sendiri memiliki ide-ide pembaharuan. Ia memiliki ide-ide pembaharuan dalam bidang politik, ide pembaharuan dalam pendidikan dan kebudayaan, dan ide pembaharuan dalam kehidupan kemasyarakatan. Dalam ide pembaharuan dalam bidang politik, hal utama yang menonjol pada revolusi Mustafa Kemal Atatürk adalah bagaimana bentuk negara yang diinginkan. Bagi Mustafa Kemal Atatürk, kedaulatan suatu negara harus berada di tangan rakyat. Hal ini tidak sejalan dengan fatwa politik tradisional Turki yang memandang bahwa kedaulatan itu terletak di tangan Tuhan dan dijalankan oleh sultan atau khalifah. Dan ide Mustafa Kemal Atatürk tersebut diterima oleh Majelis Agung Nasional pada tahun 1920. Di tahun selanjutnya, ide tersebut diundangkan. Selanjutnya, dengan alasan fakta sejarah, Mustafa Kemal Atatürk mengusulkan agar dua fungsi yang dipegang oleh Sultan Turki, yakni fungsi spiritual dan fungsi temporal, dipisahkan. Lalu, Mustafa Kemal Atatürk mengusulkan agar jabatan sultan dengan kekuasaan temporal yang ada padanya dihapuskan saja untuk menghindari adanya dualisme pada kekuasaan eksekutif. Dan yang dipertahankannya adalah jabatan khalifah dengan kekuasaan spiritualnya. Hal ini berarti Mustafa Kemal Atatürk menghendaki agar kekuasaan Sultan Turki, dalam hal ini khalifah tersebut, benar-benar hanya menyangkut keagamaan belaka dan tidak perlu mencampuri urusan-urusan ketatanegaraan. Pembaharuan bentuk negara ini, golongan Islam mempertahankan bentuk khalifah, sedangkan golongan nasionalis menghendaki bentuk republik. Dalam Konstitusi 1921 ditegaskan bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat, jadi bentuk negara harus republik. Dan pada tahun 1923, Majelis Nasional Agung mengambil keputusan bahwa Turki adalah negara republik. Walaupun sudah jelas bahwa negara adalah republik dan Mustafa Kemal adalah presidennya, namun jabatan khalifah yang dipegang Abdul Majid masih menimbulkan kekacauan teori dan praktek. Lalu, pembaharuan berikutnya adalah penghapusan jabatan khalifah. Dalam sidang majelis perdebatan cukup sengit. Tetapi pada akhirnya, pada tanggal 3 Maret 1924, diputuskan bahwa dihapuslah jabatan khalifah. Dengan demikian, gambaran bahwa di Republik Turki adalah dualisme itu sudah terhapuskan. Tetapi sesungguhnya, kedaulatan rakyat belum punya gambaran yang jelas. Karena dalam konstitusi, agama negara adalah Islam. Artinya, kedaulatan bukan di tangan rakyat, tetapi pada syariat. Usaha Mustafa Kemal selanjutnya adalah memasukkan prinsip sekularisme dalam konstitusi pada tahun 1928. Negara tidak ada lagi hubungannya dengan agama, dan pada tahun 1937 barulah Republik Turki resmi menjadi sekuler. Selanjutnya, ide pembaharuan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan bidang yang cukup esensial dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Kemal Atatürk tidak melepaskan diri dari bidang tersebut. Pada tahun 1923, Mustafa Kemal atas nama pemerintah memerintahkan untuk membangun suatu lembaga studi Islam yang diberi tugas mengkaji filsafat Islam dalam hubungan dengan filsafat Barat, kondisi praktis, ritual, ekonomi, dan penduduk Islam. Tujuan lain lembaga tersebut adalah mendidik dan mencetak serta membentuk mujtahid modern yang mampu menafsirkan Al-Quran.
agar umat Islam Turki memperluas wawasannya lewat pemahaman agama secara lebih terbuka dan lebih rasional. Lalu pembaharuan selanjutnya, pengalihan penanggung-jawaban penyelenggaraan pendidikan agama ke dalam Kementerian Pendidikan pada tahun 1924. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan dan konstitusinya di bawah kontrol Kementerian Pendidikan. Dan bersamaan dengan dihapusnya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi agama, pada tahun 1924, Mustafa Kemal membuka Fakultas Agama pada Universitas Istanbul. Pada saat yang sama, membuka sekolah-sekolah yang membina dan mempersiapkan tenaga-tenaga khatib dan imam. Jadi, pendidikan yang diinginkan oleh Mustafa Kemal dan para pendukungnya adalah pendidikan yang bebas dari pengaruh-pengaruh tradisional. Dan westernisasi serta sekularisasi diadakan bukan hanya dalam bidang institusi saja, tetapi juga dalam bidang kebudayaan dan adat istiadat. Pemakaian pakaian keagamaan hanya dibolehkan bagi mereka yang menjalankan tugas keagamaan, dan seluruh pegawai negeri diwajibkan memakai topi dan pakaian model barat. Dan pada tahun 1935 dikeluarkan pula undang-undang yang mewajibkan warga negara Turki mempunyai belakang dan hari cuti resmi Jumat, dan yang terakhir pada dirubah menjadi hari kehidupan kemasyarakatan. Di mata para pembaharu, Islam adalah agama rasional, agama yang tidak bertentangan dengan kemajuan. Yang menjadi penyebab mundurnya Turki adalah karena terlalu kuatnya masyarakat Turki berpegang pada syariat Islam. Padahal syariat yang dipegang oleh mereka tidak lebih dari syariat yang sudah ternoda oleh budaya Arab yang telah usang dan tidak cocok dengan bumi Turki dan zaman yang sudah cukup maju. Mustafa Kemal Atatürk cukup responsif terhadap hal tersebut karena dasar keyakinannya bahwa Islam itu adalah agama rasional. Sosok untuk kemajuannya, ia pun berupaya agar masyarakat Turki memperluas wawasannya lewat berbagai cara. Antara lain, mengetahui dasar-dasar dan ajaran agamanya yang asli. Oleh sebab itu, pada tahun 1924, ia membentuk departemen yang mengurus tentang keagamaan, dengan tugas untuk mengurus administrasi keagamaan dan mempersiapkan buku-buku teks pelajaran agama. Kemudian, Mustafa Kemal Atatürk memerintahkan agar bahasa Turki dipakai pada mimbar-mimbar masjid, khotbah-khotbah Jumatan, pada azan untuk sholat, dan Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Dari beberapa gebrakan di atas, memperlihatkan keseriusannya dan para pendukungnya untuk mencerdaskan bangsanya, termasuk dalam hal ini membuat masyarakat menjadi mengerti dan memahami dasar-dasar agamanya, yakni agama Islam. Mustafa Kemal Atatürk bukan sekedar seorang yang ahli teori dan pelopor gagasan. Ia juga langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan itu semua. Selanjutnya, Mustafa Kemal Atatürk berupaya menghilangkan semua simbol-simbol dan upacara-upacara baik adat maupun keagamaan yang mencerminkan tradisionalan. Hal ini ia lakukan dalam upaya untuk menunjukkan kepada dunia, terutama dunia barat, bahwa Turki adalah negara beradab dan berbudaya tinggi sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Mustafa Kemal Atatürk juga melihat bahwa ulama-ulama selama ini hanya menggiring masyarakat kepada kehidupan ritual dan ketaatan kepada sistem ibadah dan etika yang mereka ciptakan sendiri tanpa boleh digugat oleh siapapun. Mereka tidak merasa perlu untuk menggambarkan umatnya kepada kegairahan hidup di dunia dalam arti kegairahan untuk berprofesi di bidang politik, ekonomi, sosial, kesenian, dan kemasyarakatan. Akibatnya, di bidang kehidupan dunia, umat Islam Turki menjadi miskin, keterbelakang, sedang di dalam spiritual. Mereka juga miskin karena mengamalkan sesuatu yang mereka tidak hakikatkan secara benar. Adanya kemajuan di bidang-bidang tersebut dapat terlihat jelas bahwa perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat Turki membuat negara Turki menjadi lebih maju dari sebelumnya.